Aku udah curiga, tapi nggak ngomong. Lu main jelangkung? Tanya. Enggak sih, gue nggak main jelangkung. Cuman makanya gue telepon lu. Lu inget gak waktu SMP dulu? Kita pernah, lu pernah mergokin gue sama anak-anak main jelangkung. Si Putri sama si Murni ini, dia main jelangkung. Jadi setelah beberapa tahun setelah main itu, ternyata si Murni dulu yang diikutin sama sosok jelangkung itu. Akhirnya dia datang ke rumahnya dan ternyata dapat kabar kalau si Murni ini udah meninggal. Halo masyarakat adat, with Minggu Sigina di Adat, antara ada dan tiada. Udah di briefing. Tiadanya harus berbisik. Aduh, ini aku udah ditemenin sama Kak Dio. Asik dipanggil kakak. Dio Seta. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah jauh-jauh dari Solo ke Jakarta. Demi Kak Gina. Duh, aku jadi Bisa beban ya. Ini harus banyak visi, berarti udah jauh-jauh loh dari Solo loh ke Jakarta. Kak Dio ini kan aku mengenal Kak Dio sebagai seorang penulis, kreator, inspirator, motivator. Jangan ngomong begitu, ntar aku jadi motivator MLM. Tapi emang benar, kakak kan penulis, kreator, menginspirasi juga pasti ya. Nah mungkin teman-teman di sini nih yang belum tahu Kak Dio, silahkan Kak berkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dio Seta, bisa dipanggil Dio, tapi kalau misalnya mau manggil kakak aja, jangan dipanggil Om, ntar bawahnya saya pengen transfer. Om? Kok merinding? Langsung minta transfer ya? Karena kan mau dipanggil Om, dan transfer. Udah kita panggil Om aja dari sekarang ya. Kak Dio ini kan penulis, nah mungkin teman-teman di sini pada banyak juga suka ngebaca tulisan horor terutama. Kalau mereka mau menikmati tulisan-tulisan kakak, gimana caranya? Follow aja, aku rumahnya sih di Twitter ya, di akun Twitter @dioseta. Itu kalian bisa baca, udah ada puluhan cerita di sana, mulai dari yang true story, mulai dari yang emang didramatisir maupun yang semi fiksi juga ada di sana. Silakan kalian nilai sendiri, dan ada juga cerita-cerita menarik kalau misalnya update paling lengkap tuh di Karya Karsa sih. Karya Karsa. Sama saya baru nerbitin satu buku di Gagaspedia yang judulnya Gending Pencabut Nyawa. Gending Pencabut Nyawa, iya betul sekali. Kemarin warawiri di timeline aku, di Twitter, Instagram, dan juga di Karya Karsa. Bahkan dia ada video yang mentoring, iya kan? Yang mana? Di Karya Karsa ada. Oh, ada. Iya ada. Bukan. Oh iya, soalnya aku nonton. Oh, Gending Pencabut Nyawa. Oh, ini Mas Dio. Nah, begitulah. Kalau kalian pengen ngikutin Mas Dio dengan karya-karyanya dia, dengan cerita-cerita horor, apalagi yang menginginkan cerita horor yang Segini. Matanya. silakan langsung aja follow Mas Dio. Oke. Sekarang udah banyak ngobrol. Mas Dio hari ini mau cerita apa di sini? Karena kita selalu haus akan cerita horor. Sebenarnya aku kalau misalnya cerita di YouTube tuh agak bebannya di mana? Karena kebanyakan teman-teman kan mengharapkan cerita horor yang true story dan emang pernah terjadi ya. Dan emang aku kan nggak punya kemampuan kayak teman-teman yang lain yang punya retrokognisi atau apa. Tapi aku banyak dapat cerita dari teman-teman yang ngalamin kejadian ini sendiri. Dan baru setelah aku jadi penulis, akhirnya ada teman-teman yang kontak aku yang akhirnya cerita-cerita hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib yang mereka alamin. Salah satunya mau aku ceritain ini. Oke, berarti kakak itu akhirnya setelah jadi penulis, teman-teman kakak nih yang kenalan kakak ngontak kakak cerita horor mereka. Yang nanti ceritanya mereka itu kakak tulis juga kah atau cuma jadi konsumsi pribadi gitu? Belum tentu, karena mereka kadang cerita itu bukan pengen ceritanya di-share juga. Kadang juga ada yang minta tolong kalau misalnya tahu solusi kasus kayak gini, tolong info ke aku gitu. Atau kalau misalnya kalau kayak gini kira-kira aku ketemu siapa ya, maksudnya harus ngapain, itu mereka kayak wah Dio udah punya circle teman-teman yang tahu soal hal gaib nih, siapa tuh dia tahu mengerti soal masalahku. Oh iya benar. Walaupun aku nggak punya, aslinya nggak ada, aslinya nggak punya kemampuan kayak gitu, cuman mereka kan jadinya cerita kan, dan kadang ada yang boleh di-share, ada yang enggak. Nah untuk cerita kali ini sih sebenarnya saya sempat niat mau nge-share ke thread, cuman karena case-nya nggak selesai dan emang karena dulu sempat saya ceritain di album misteri doang, pas cerita-cerita pendek doang. Nah sekarang mungkin bisa dinikmati sama teman-teman di sini mungkin. Oke, berarti ini bisa dibilang true story dong, karena dari teman ya. Betul. Dan ceritanya belum selesai, tidak ada penyelesaian gitu. Iya.
Siap-siap Anda digantung ya. Dan penuh dengan pertanyaan. Enggak gantung sih, tapi menurutku ini udah solusi paling baik yang dia terima Oh harusnya. ya, harusnya. Walaupun kemungkinan lebih baik ada lagi Iya, gitu. itu Ya sambil kan? berjalan lah nanti. Ya udah, semoga kita doakan aja, belum tahu ceritanya, udah main doain aja ya. Ya udah deh, Kak, boleh diceritakan dari awal hingga akhir gimana ceritanya? Ada, antara ada. Omnis Satanica Potestas. Omnis. Oke, ini ceritanya berawal ketika selang beberapa minggu setelah saya tampil di salah satu YouTuber yang terkenal di Indonesia lah ya, dengan kontennya yang horor. Nah, dia ngeliat saya gitu. Dia temanku ini, sebut aja namanya Putri. Nah, si Putri ini ngeliat saya di sana dan tiba-tiba nanya, "Dio, kamu sekarang nulis horor?" Gitu. "Aku ada cerita nih." Itu ya aku kan penasaran, "Oh ya, serius? Perasaan gue nggak pernah tahu lu punya cerita kayak gituan." Gitu. Nah, terus ini ada kejadiannya beberapa bulan lalu pas gue pindah kos. Itu dia cerita, dia pindah kos di salah satu daerah Jakarta Barat. Kosnya nggak kos lama, kos baru sebenarnya. Tapi kan namanya kos kan, setiap kali tempat kos baru kan bangunan besar, rasanya pasti agak gimana kan. Nah, pada saat dia pindah kos, minggu pertama tuh nggak ada masalah apa-apa. Baru selang minggu kedua, minggu ketiga, terus tiap jam 2 pagi, jam 3 pagi itu kayak dia ngetok kamar kos dia. Ngetok. Tuh. Awalnya tuh kita dia nggak mikir apa namanya, mungkin orang iseng atau yang nggak sengaja, dan dia tetap tinggal tidur. Nah, dia tuh tipe orang yang nggak percaya hal-hal gituan. Dia ini notabene adalah teman SMP ku, teman SMP, SMA juga. Terus apa namanya, dia ngerasain kayak gitu, sampai di malam-malam berikutnya hal-hal yang aneh tuh makin jadi-jadi. Ada kondisi di mana pada saat dia lagi ngaca di kamar mandi, mukanya dia, rambutnya dia basah, tiba-tiba kering, di kacanya kering gitu. Terus pas dia apa namanya nengok ke belakang, kayak ada yang ngeliatin dari kaca. Sampai akhirnya ketahuan pas di malam-malam jam 2 jam 3 biasanya ada suara ketokan, ini nggak ada suara ketokan, tapi dia apa namanya nggak sengaja pas lagi noleh posisi tidur, di kaca lemarinya itu kayak ada perempuan lagi ngeliatin dia gitu. Awalnya dia cerita kayak gitu kan, ini yang benar, nggak dia ada yang gue rasain kayak gitu. Tapi ceritanya belum selesai. Dia kira kosnya itu ada masalah, dia nanya-nanya lah sama apa namanya, sama teman-temannya yang mungkin ngerti, terus nggak ketemu jawaban apa-apa. Wah, omongannya kos lu pindah kamar lo, ini dia nggak percaya dong. Sampai akhirnya apa namanya, ada temannya dia yang kira-kira ngerti dan ketemu, datang ke sana. Terus entah apa yang dilakuin, dia nggak jelasin secara detail ya, sorry nggak bisa jelasin secara detail karena dia ceritanya lewat telepon aja. Jadi katanya dia dikomunikasin bahwa si hantunya ini, si Putri inilah yang manggil. Bukan hantu kosan berarti? Bukan hantu. Nah, terus dia ini kenapa gue cerita sama lu, Dio? Soalnya harusnya lu tahu kejadiannya. Jadi dia itu dipanggil, tidak heran dong, aku nggak pernah manggil. Itu gue nggak tahu, maksudnya nggak ada ngelakuin kayak gitu. Aku udah curiga tapi nggak ngomong. Lu main jelangkung? Tanya. Nggak sih, gue nggak main jelangkung. Cuman makanya gue telepon lu. Lu inget gak waktu SMP dulu? Kita pernah apa namanya? Lu pernah mergokin gue sama anak-anak main jelangkung. Iya, gue tahu. Jadi dulu ceritanya balik lagi flashback ke zaman SMP ku ya. SMP ku tuh salah satu daerah Jakarta juga. Sempat pindah-pindah, tapi aku ceritanya aku di Jakarta dan deket pasar juga. Nah, di situ ada satu kejadian di mana kita lagi asik-asik selesai pulang sekolah, main sebentar, dan aku ngeliat mereka ada 4 orang yang main, 2 cowok 2 cewek. Si Putri, Murni, yang aku ceritain 2 orang ini aja, soalnya aku nggak jadi main 2 orang ini yang cowok. Si Putri sama si Murni ini, si Putri sama si Murni ini, dia main jelangkung ini ya, dia beli apa namanya yang gayung pakai batok kelapa, terus bawa baju bekas gitu. Tapi kan namanya anak-anak SMP, apa namanya, main jelangkung kan asal-asalan, nggak pakai kemenyan, nggak pakai apa gitu. Nah, pada saat aku ngeliat, ngapain gitu, waduh, lo nggak usah ikut-ikutan, kita pengen cari tahu aja, cari tahu apaan. Udah, pokoknya
cuma sekedar mergokin kayak gitu, jam pulang sekolah aku main di lapangan, dia lanjut gitu. Yang bikin itu jadi nggak serius adalah anak-anak SMP zaman dulu kan masih bocil-bocil ya, nggak kayak anak SMP zaman sekarang yang udah terkombinasi sama ayam suntik ya. Nah, itu tuh ya udah kayak hal biasa gitu ya. Sebenarnya secara umum juga gue pernah, tapi bukan main yang pakai kayak gituan. Pernah mainnya pakai pulpen yang pegangnya begini. Pernah juga mainnya pakai koin yang pakai angka. Itu juga kan. Dia nyobain pakai boneka kayak gituan, bikin sendiri, tapi tetap asal-asalan kan. Nggak pakai kemenyan, terus nggak pakai sesajen, nggak pakai apa. Dia ngelakuin itu. Dan emang nggak terjadi apa-apa. Pada saat itu? Pada saat SMP. Jadi besok pas ditanyain, gimana? Nemu nggak ada apa-apa. Tahayul lah, bullshit lah gitu kan. Bahasanya kita dulu. Emang faktanya nggak terjadi apa-apa. Tapi ternyata tanpa kita ketahui, si putrinya ini cerita. Ternyata hantunya itu dipanggil pada saat Jelangkung pas SMP itu. Itu yang benar aja. 10 tahun ada berarti kan ya. Ya hampir 10 tahun berarti baru muncul gitu. Terus dia penasaran dong. Dia nelpon si Murni temannya main Jelangkung itu. Dia nelpon, nggak ada jawaban. Maksudnya nggak nyambung. Akhirnya dia datang ke rumahnya dan ternyata dapat kabar kalau si Murni ini udah meninggal. Nah, kondisinya itu dia nggak cerita detail sih. Maksudnya orang tua juga nggak cerita detail meninggalnya karena apa. Tapi ada satu cerita yang bikin merinding lagi saat itu. Nah, jadi setelah dia main Jelangkung itu kan nggak terjadi apa-apa ya. Tapi pada saat si Murni ini masuk SMA, tiba-tiba dia kayak ketindihan, lagi tidur ketindihan, rep-rep lah bahasanya kan. Itu kejadian pertama biasa. Tapi tiba-tiba berulang, baru minggu kejadian lagi. Terus sampai berapa minggu lagi kejadian, tiba-tiba dia kayak setengah kesurupan, ngelirik aneh, terus sadar lagi. Terus akhirnya si Murninya ini ngomong ke orang tuanya, kalau misalnya dia ngalamin kejadian kayak gitu, dipanggilin lah Pak Kiai, dipanggilin orang pinter, gitu kan, orang berkali-kali. Nah ternyata dia diikutin sosoknya, datangin si putri tadi. Gitu. Jadi setelah beberapa tahun setelah main itu, ternyata si Murni dulu yang diikutin sama sosok Jelangkung itu. Nah, si Murni ini emang gak cerita karena satu, takut temannya gak percaya, karena takutnya lu bullshit nyari perhatian atau gimana. Ya ala-ala anak-anak zaman dulu kan, agak gak enakan. Terus kedua, ya selain itu gak mau bikin mereka khawatir juga. Jadi ternyata sampai dari SMA sampai si Murninya ini gak ada, hantu itu ngikutin dia terus. Itu entah tiba-tiba jadi kesurupan, tiba-tiba jadi ketindihan, sampai dibawa ke psikolog, sampai dibawa, tapi nggak pernah ketemu gimana masalahnya. Nah akhirnya si putrinya ini dia juga nggak mau diem aja dong, takut terjadi hal-hal yang sama. Tapi untungnya si putri ini baru ditampakin, belum sampai kejadian yang kayak ketindihan, belum sampai kejadian kayak kesurupan kayak si Murni tadi. Akhirnya dipanggil kiai, orang pintar, pokoknya berkali-kali, sampai akhirnya ketemu satu orang yang benar-benar bisa jagain, adalah si putri ini nggak bisa lepas dari si sosok hantunya ini. Kenapa? Karena menurut dia, kalau misalnya lu membalikin Jelangkung, ya lu harus pakai media yang sama. Sedangkan medianya itu udah bertahun-tahun yang lalu, zaman SMP. Itu. Alhasil si Pak Kiai ini cuma bisa manusia sama roh atau jin atau makhluk gaib itu emang hidup di alam yang berbeda. Emang sudah seharusnya kalian punya jarak. Yang bisa saya lakuin adalah memberi jarak untuk kalian, tapi dia akan tetap ada di sini ngikutin kamu. Gitu. Yang bisa aku pastikan, dia nggak akan mengganggu kamu, nggak akan nyentuh kamu, tapi dia akan tetap ada. Otomatis masih tetap diikutin selama-lamanya dong? Ya mungkin sampai ada solusi yang lain. Solusi lainnya sih harusnya dipulangkan ya. Maksudnya kan kalau permainan Jelangkung yang kita tahu gitu, kan dia ada mantranya Jelangkung, di sini ada pesta gitu-gitu kan. Nanti dipulangkan lagi dengan cara yang sama kan. Betul. Begitu gitu, habis dipanggil dipulangkan. Nah, kasusnya putri ini nggak bisa mulangin karena harus pakai media yang sama.
Tapi di permainan jelangkung tuh ada jebakan. Ada mantra pemanggil jelangkung. Tahu nggak mantra pulangin jelangkung? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Ya, karena emang nggak ada. Iya. Tapi aku pernah nonton film Jelangkung tuh. Iya sih ya. Ada mantranya, aku lupa deh. Pernah nonton film Jelangkung nggak? Yang Jeffrey Nicole sama Amanda, nonton nggak yang kedua? Yang itu. Itu dia balikin ya kalau nggak salah. Balikin kan? Kalau yang ketiga kan nggak ada ritual Jelangkung kan? Tapi mantra itu mantra di film masih dibuat karena emang Iya. aslinya mantra. Iya pasti nggak itu, kayak gitu kan? Karena mantra jelangkung yang disebutin itu kan mantra pemanggil. Tapi nggak ada mantra buat Iya, mantra pemulangnya nggak ada ya. Terus gimana cara mulanginnya? Gojek. Ya, Siapa tahu kan nanti jadi brand ambassador kan. iya gitu. benar-benar. Gojek, Mm-mm. Tokopedia, saya adalah pelanggan plus Anda loh. Untuk mendapatkan free ongkir. Kok jadi malah promo sih? Siapa tahu nanti tiba-tiba ada Anda ingin memulangkan jelangkung atau Anda ingin memulangkan dragon. Serahkan pada kami, serahkan hijau. Pakai Gojek dan Tokopedia. Nggak bisa pakai mode horor gitu. Nggak bisa. Tadi udah stabil horornya, jadi pas diajak ngobrol balik lagi. Setengah mati tadi. Tapi emang tadi nggak bisa cerita detail kan emang aku juga diceritain Iya, ya. tadi Gitu. aku mau nanya detailnya sih. Maksudnya kayak si Murni ya tadi ya. Dia seganggu gimana gitu loh sosok hantu itu ke hidupnya dia, selain apakah pernah mengalami kejadian tragedi dan apakah dia meninggalnya itu berkaitan dengan hal kayak gitu atau enggak? Itu Mau ada nanya cerita kayak nggak? aku nanya kayak gitu, cuman si Putri langsung ngomong, aku kalau nanya gitu nggak etis dong Dio. Iya Gitu. sih. Orang tuanya apalagi udah nggak ada dan meninggalnya itu baru hitungan bulan. Jadi alasannya karena si Murni udah nggak ada, nggak bisa ditempelin, dia pindah ke si Putri. Dan mungkin kalau misalnya amit-amit nih Putri kenapa-napa, nanti dia akan pindah ke teman 2 orang lagi yang cowok itu. Tapi aku sumpah pernah main jelangkung keluar sekolah. Ayo, udah dipulangin belum? Aku takut banget loh. Tapi aku mainnya pakai pulpen. Pakai terusnya dia kan lebih niat ya pakai batok kelapa. Kayak aman lah ya. Iya nggak sih? Aman nggak sih? Nggak bakal ada setan nempel, nggak bakal. Kalau pakai pulpen yang gimana? Pegang ujungnya atau yang dibagian gini? Enggak diikat pakai karet dulu tuh sama teman-teman. Ingat banget main-main kan zaman dulu waktu aku SD SMP kan sempat heboh jelangkung kan. Jadi kayak udah main-main aja kita. SD. Kalian kan lebih tua kan pada aku Iya, kan. mungkin pada saat itu juga. Iya, kayaknya di tahun yang sama karena saat itu tuh emang booming banget dan Booming, kita bener. lagi rame jelangkung gitu. Ya emang istilahnya aku juga nggak ini sih. Aku satu baca jelangkung katanya bisa main pakai pulpen. Tapi pakai berapa orang megang pakai gini nih gitu loh. Jadi pulpennya dipegangnya begini. Cuman kan bisa ketahuan orang bisa curang, ada yang bisa gerakin kan gitu. Dia emang nggak gerak dan akhirnya nggak jalan kan. Terus sempat baca di buku bahasa Jepang juga tentang permainan yang pakai koin namanya kokurisan. Gitu kan. Coba juga pakai koin kasih huruf A sampai Z gitu. Yang nggak ini juga. Enggak juga ya. Nah dia juga nyobain pakai yang yaudah cobain yang kayak gini, aku nggak ikutan. Cobain pakai yang batok kelapa, nggak kenapa-napa juga gitu kan. Oh ya udah, berarti cuma permainan iseng doang kan. Nggak nyangka ibaratnya ke situ. Tapi kalau misalnya menurut teoriku juga, itu belum tentu adalah sosok yang dipanggil. Belum tentu. Bisa aja ada jin yang manfaatin momen itu untuk ya I itu see. ngaku-ngaku. Tapi sebenarnya kalau misalnya si Putri ini sempat bikin kata-katanya bikin tenang, apa namanya, dari Pak Kiai yang bantuin aku juga bilang, katanya gini Mas Dio, sosok-sosok jin, sosok-sosok roh-roh seperti itu biasanya bisa nyerang kalau misalnya mentalnya kita lagi lemah, mental dan fisiknya lemah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi down, munculan mereka akan bikin kita semakin down, itu yang bikin berimbas ke hal-hal fisik kan. Iya sih benar. Gitu. Karena secara ngomongin keilmuan nih, secara psikologi pun kan sebenarnya manusia itu pernah dengar nggak? Kita tuh mengeluarkan energi namanya vibrasi gitu. Jadi kalau dan mau positif atau negatifnya itu berdasarkan emosional kita. Ketika kita lagi down, itu kan pasti yang mendominasi emosionalnya yang negatif kayak sedih, frustasi, stres, otomatis negatif vibes gitu loh. Betul. Vibrasi yang dikeluarkan tubuh kita itu juga negatif dan itu akan berdampak pada sekitar dan mungkin ya jin-jin kayak gitu memiliki energi yang negatif juga dan akhirnya nyambung gitu kan. Besti. Besti. Lagi bercanda. Tapi Putri nggak mungkin bestian kan sama dia. Yang enggak sih. Jangan sampai lah.
Terus Putri ada rinciin nggak sosok perempuan itu, kan cuma dibilang sosok perempuan gitu doang. Maksudnya secara tampilan tuh kayak gimana? Apakah seperti kuntilanak atau punya penampilan yang spesifik gitu? Dia ceritanya dia ngelihatnya kan cuman bisa ngeliat dari cermin kan. Lihat di cermin cuman perempuan rambut panjang, bajunya cuman kaos sama celana pendek biasa, cuman ala-ala orang desa gitu. Tapi mukanya pucet, udah gitu doang. Nggak sosok kayak kuntilanak, nggak sosok kayak seram gitu, tapi kayak sosok kayak Iya, aku merinding loh. ya kayak orang biasa yang emang nggak sengaja kepanggil. Ya, berarti kayak arwah penasaran aja gitu ya. Maksudnya bukan berbentuk kuntilanak dan lain-lain. Tapi serem loh kayak gitu loh. Walaupun dia sepertinya anak gaul sih semasa hidup. Ya celana pendek, baju kaos gitu. Itu pas aku ngobrol juga aku agak nyangkut-nyangkutin sama hal-hal mitos horor di sekolah dulu. Ya gimana kalau di sekolah ada cerita juga. Jadi itu jangan-jangan apa, kan kita sering ngomongin kan di sekolah kita itu kan ada kayak sebelumnya pernah ada anak perempuan yang meninggal bunuh diri di situ. Oh my God. Ini for real. Itu Kasusnya beneran. kasusnya aku nggak tahu, tapi itu omongan perbincangan pada saat aku SMP dulu. Oh iya, oke. Dulu ada isu anak yang bunuh diri di sini. Terus ada isu di kamar mandi sana ada yang meninggal juga di kamar mandi gitu kan. Terus katanya ada yang pernah lompat dari gedung. Aduh, serem banget sih sekolah kalian. Nah itu kan namanya sekolah negeri udah tua kan, udah lama juga kan. Tapi isu itu benar atau enggak tahu. Tapi itu yang nyebar ya kayak mitos-mitos 7 keajaiban sekolah lah gitu kan lah. Terus ada yang bilang juga di ruangan ini suka ada yang muncul apa, di ruangan ini suka ada yang melayang-layang apa gitu. Itu salah satu sosok di antara mereka enggak gitu kan. Nah dia ngomong bisa jadi soalnya sosoknya kan kayak anak SMP zaman dulu. Iya. Ya emang yang ya ala-ala pakaian dulu lah. Iya. Panjang gitu. Cuman ya kita nggak bisa mastiin, jadinya dia cuma obrolan-obrolan gitu aja. Aku rasa semua sekolah juga punya cerita-cerita kayak gitu kan. Sumpah, sekolah aku juga dulu kayak gitu. Nah, itu. Nggak tahu sih bener atau enggak ya. Jadi selalu ada obrolan gitu loh, ada inilah, ada itu. Sama yang paling sering, aku nggak tahu ya sekolah kamu. Sekolahku dulu bekas rumah sakit katanya. Itu kayak klasik banget gak sih? Pasti ada obrolan-obrolan bocil tuh dulu kayak gitu. Nah terus aku juga ya kayak gitu, kayak katanya dulu di ruang yang lantai bawah, lantai 1, ruang kelas 1, dulunya kuburan, ada kuburan di sana. Iya, sumpah, bener. Pasti ada kayak gitu kan. Iya, Dan itu itu kuburan dari anak yang bunuh diri. Ada cerita-cerita kayak gitu kan. Cuman sekarang pada saat kita saling telepon-teleponan dan udah dewasa, udah bisa mikir jernih, yang kita omongin kayak gitu sebenarnya benar atau enggak sih? Iya, gitu kan. Tapi itu juga masa kita juga dengar dari orang lain, dan guru selalu bilang nggak ada kayak gituan. Sekolah bekas rumah sakit itu juga dibuktikan secara itu juga nggak juga di sekolah ternyata. Iya sih. Gitu. Aku juga mikir-mikir sekolah aku kayaknya nggak mungkin juga bekas rumah sakit, karena dari bangunan struktur tidak mungkin gitu loh. Masa kelas-kelasnya bekas rumah sakit kan nggak mungkin. Kayak ya itu kayak urban legend anak sekolah lah. Terus kamar jenazahnya itu di kelas kita. Takut banget. Gitu kan. Ih, sumpah bener banget. Kenapa ya? Iya. Kenapa ya bocil tuh kayak gitu ya? Kan satu pengen kelihatan seru. Iya, mereka benar kan. sih. Satu pengen kelihatan seru. Kedua, ya karena vibes-nya sekolah-sekolah kan, apalagi sekolah negeri ya, bangunannya kebanyakan bangunan tua, dan emang gampang banget digoreng horornya kan. Iya sih benar. Tapi justru kamu nonton anime ini nggak sih, Jujutsu? Jujutsu Kaisen. Iya dong. Sebenarnya tuh horor ya, tapi dia lebih ke fantasi gitu. Dia kan memberantas kutukan kan, dan dia bilang kalau di sekolah itu justru sumber dari energi negatif dan tercipta kutukan, karena kan di sekolah itu banyak energi-energi negatif. Maksudnya aku pas nonton itu berarti di luar negeri pun juga mikir sekolah tuh bisa jadi urban legend yang obrolan anak-anak gitu loh. Maksudnya nggak cuma di tempat, aku dulu mikir cuma di tempatku loh, ternyata kan kakak di Jakarta kan, aku di Kalimantan, ternyata topiknya sama gitu loh. Itu. Iya nggak sih, kayak Komen deh teman-teman deh. Coba Iya, kalau di komen sekolah kalian ada cerita apa? Nggak tahu. Terserah mau itu tahayul atau itu beneran, Iya, tapi pasti ada. Aku juga waktu buka space soal sekolah banyak banget yang cerita. ya kan sekolah tuh kayak banyak urban legendnya di sekolah itu gitu loh. Apalagi Jepang. Jepang gimana, ada cerita yang tahu nggak? Aku yang lucu di Jepang tuh apa aja jadi hantu. Iya sih benar. Payung, jadi hantu Karakasa. Terus apa namanya, anjing, jadi ada Inokami. Terus tembok juga bisa jadi hantu. Capek. Itu makanya kalau ngomong Jepang Out of the box ya mereka out ya. of the box. Ini kita lagi ngomongin apa juga, ntar tiba-tiba iPad ada hantu iPad ya.
Jadi hantu. Betul. Jadi punya arwah masing-masing setiap benda gitu. Tapi memang sih, maksudnya obrolan hantu, obrolan horor tuh bisa maksudnya orang obrolan jadi seru tuh karena ngobrolin itu gitu. Kayak ngobrol sama teman-teman, bahas horor, tiba-tiba langsung seru gitu. Karena kita orang Indonesia, kalau misalnya aku sedikit baca soal sejarah ya, jadi kita kan salah satu keturunan dari bangsa Austronesia ya, di mana kita ini adalah bangsa leluhur, bangsa yang zaman dulunya itu mempercayai keberadaan hal-hal gaib, mulai dari arwah leluhur, arwah penasaran, entah arwah penunggu, hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya kegemaran kita tentang horor itu udah DNA dari leluhur-leluhur kita. Diwariskan. Betul. Dan makanya konten-konten horor kita nggak usah takut akan kehabisan masa. Iya sih, benar juga. Karena selalu ada pecinta horor. Tapi kalau film horor kalian suka nonton? Tergantung filmnya sih. Tapi semenjak hidup penulis sih aku nonton semuanya sekarang. Apalagi yang lokal ya. Yang lokal. Nah, yang luar nonton juga nggak? Nonton. Lebih serem mana film barat kayak Amerika gitu dibanding lokal atau Asia? Aku suka lokal Asia sih. Apalagi Thailand. Iya kan? Soalnya kan relate-nya sosok-sosok yang menakuti kita zaman kita kecil, manusia-manusia yang orang-orang yang serem-serem gitu, lebih mirip sama orang Thailand, orang-orang itu yang meranin. Sekarang kalau misalnya ngeliat Jack the Ripper, terus ngeliat Friday the 13 gitu yang ketahuan banget tuanya astaga. Tua ya, memang tua. Terus ngeliatnya gitu, oh cosplay. Jadi nggak serem ya? Ini nggak serem gitu. Zombie, aduh zombie masalahnya di Indonesia udah banyak zombie orang-orang kelaparan juga di lampu merah. Itu. Tapi emang sih menurut aku kalau film horor ya untuk secara global tuh Asia sih paling serem sih. Asia. Karena kita masih kental dengan kepercayaan kan. Jadi hantunya itu tuh masih berkaitan dengan kepercayaan setempat gitu. Entah itu yang dewa-dewa, animisme, dinamisme atau agama yang sekarang gitu masih berkaitan itu. Oh, jadi pengen nonton film horor. Di bioskop lagi di film apa sih? Smile udah nonton? Aku belum nonton. Smile itu yang baratnya Halloween's End. Belum itu barat. Kalau yang Indonya ada Kodrat. Kodrat tanggal 27. Belum ya? Belum. Oh, belum. Sekarang masih Inang. Mereka Pantas Mati. Oke. Mereka Pantas Mati walaupun promonya dikit, aku enjoy sih nontonnya itu. Seru ya? Seru. Itu Sekolah juga sekolah. Iya, hantu sekolah pas banget. Itu remake kan? Aku nggak tahu sih. Setahu aku remake sih dari nggak tahu ya bener atau enggak. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Setahu aku remake dari Korea kalau nggak salah. Oh iya. Tapi seru ya. Seru. Cerita tentang apa sih Kak? Jadi tentang salah satu, jadi bocor. Spoiler dikit gak apa ya? Jadi nggak apa-apa. Sinopsis. Ini jadi promoin filmnya bayar ya Anda. aku nggak dipromonya itu. kita benar-benar nggak ada, cuman aku penasaran. Aku suka ngobrolin film juga soalnya. Jadi si Mereka Pantas ini tuh cerita tentang ada salah satu karakter utama ini, dia punya kemampuan indigo ya. Dan dia dibully di sekolah sebelumnya, terus dia pindah ke daerah Bogor. Daerah Bogor untuk pindah sekolah, dan ternyata di sana dia ketemu sama sosok hantu cantik. Oh, jadinya ini ya, kayak romance gitu ya? Ada romansnya juga. Dan di sana dia ketemu sama geng-geng yang bandel lah. Dan ternyata di sekolah itu dia ketemu sosok hantu. Jadi ngomongin hantu nih. Aku malas ngomongin hantunya kenapa? Soalnya nama hantunya Setan Masker. Hah? Setan Masker? Jadi emang ada sosok mengerikan di sekolah itu yang ngebunuh orang. Itu. Dan dia identik dengan masker. Itu. Anda dong. Anda. Aku nonton. Ya kenapa Setan Masker gitu. Iya namanya emang nggak serem sih, tapi kalau nggak sosoknya di situ serem. Itu, dan akhirnya satu persatu geng itu mati oleh sosok ini. Ih serem sih, kayaknya aku harus nonton sih. Dan ada adegan sweetnya, ada adegan horornya, ada adegan sadisnya, plot twistnya juga dapet. Ternyata siapa di balik sosok Setan Maskernya itu siapa, itu benar oke sih. Aku enjoy sih, walaupun ceritanya nggak berat, tapi buat kalian yang masih muda-muda itu kayak ceritanya enteng. Bawa pacar sambil nonton itu juga masuk kok. Mas Tia nonton sama siapa kemarin? Ada deh. Kali sendirian kan. Ternyata dia plot twist ya, Setan Maskernya. Setan Masker. Iya, Setan. Ganti username aja Kak, Setan Masker. Aduh, jadi ngalor ngidul ya. Namanya juga kita ngobrolin sih. Tapi seru sih cerita hantu sekolah. Semoga Putri ini jangan diganggu lagi. Terakhir dia nelpon kakak bulan apa Kak? Sampai bulan lalu pun juga masih nelpon ya. Sekarang kan dulu kan emang jarang kontek-kontekan kan. Tapi sejak cerita itu ya ngobrol lagi. Sekarang tiap kali aku upload
sesuatu yang menarik dia juga komen kan, udah ini, tapi ya emang nggak ada hal-hal yang berarti lagi. Dia janji kalau mau cerita, ntar kalau misalnya emang ada hal aneh, gue kontak lagi dia gitu. Sejauh ini aman berarti ya. Aman. Syukurlah jangan sampai lah terjadi hal-hal begitu. Walaupun sebenarnya ada pilihan penyelesaian yang lebih baik ya. Udah deh. Pesannya jangan coba-coba main kayak gituan lah. Iya sih, pesannya sih itu sih. Aku nggak tahu deh generasi Gen Z, kan kita beda generasi kan sama mereka. Gen Z apakah masih main jelangkung atau enggak di sekolah? Zaman sekarang Mobile Legends lebih menarik daripada Iya sih, benar. Kita dulu kayak nggak ada game itu, jadi akhirnya game-game yang benar-benar nyata. Terus kalau misalnya mau yang lebih menarik lagi, menantang judi online, mereka udah main. Aduh, kalian masih sangat muda sudah bermain hal-hal seperti itu. Jangan ya. Jangan. Emang dia endorse judi online ya? Apanya? BA-nya Aku reject. Aku tolak itu nih. kali aja. Semenjak Instagram rame kan, info PPK, judi slot. Wah ini. Pasti sedih kayak banget. gitu. Pasti kayak gitu-gitu. Aku juga tuh di YouTube ya yang mau endorse judi online, slot, terus kayak apa sih binomo dulu tuh. Biasa aku tolak sih. Kalau YouTube biasa judi online yang diajak endorse tuh cewek-cewek cantik, seksi-seksi gitu loh. Aku nggak seksi, kenapa aku Pakai musik jejak jeduk. Iya. Ayo guys. Iya, kenapa aku diajakin? Tapi aku tolak sih. Janganlah. Dosa jariah. Janganlah. Iya bener jangan. Untung dulu aku nggak menerima binomo. Kalau nggak aku ditarik ya. Baik sekali. Tapi memang begitulah dunia ini. Oke deh, thank you banget ya Kak ceritanya. Tapi ada cerita lagi nggak nih yang mau dibagiin? Next time kalau kita kesini lagi iya, next time. Nanti kalau ada teman-teman cerita lagi, aku kontak lagi. Soalnya bebannya cerita di YouTube tuh orang ngomong ini cerita real atau enggak sih? Iya. Kalau misalnya di Twitter kan teman-teman udah ngerti, wah ini basicnya cerita ini didramatisir begini, dan kita bisa ngebangun kalimatnya dengan jelas dulu kan. Iya, benar. Ya beda sih audiensnya Kak. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Kamu main TikTok juga nggak? Enggak sih ya? Iya, kadang lihat tutorial, kadang lihat apa. Cuman untuk intention berkonten belum ya? Belum. Nggak tertarik gitu? Tertarik, tapi energinya habis. Twitter, Instagram, YouTube aja udah ngos-ngosan. Iya, sumpah aku juga sih. Dan semuanya tuh beda-beda audiensnya. Kayak karakter mereka beda. Anak-anak YouTube, anak-anak Twitter. Misalnya satu konten yang sama ya, responnya tuh bisa beda gitu loh. Kayak, oh ternyata anak Twitter kayak gini ya. Gitu. Dan di TikTok jadinya lebih liar. Iya, benar. YouTube juga liar mereka ini. Tapi masih banyak yang bagus sih. Masih banyak masyarakat adat yang baik-baik hati. Walaupun di beberapanya tuh ada suka ngomen-ngomen gitu. Ya udahlah. Bukan kaum kita, ya udah. Enggak apa. Kan ya udahlah. Oh iya benar. Thank you loh. Thank you. Ya udah enggak apa-apa. Hal yang positif. Oke, deh sampai di sini dulu ya, Kak. Thank you banget udah berbagi cerita, dan itu ternyata adalah cerita nyata. Sebenarnya Kak Dio itu menurut aku terlibat juga sih secara tidak langsung, karena kakak menyaksikan kejadian mereka main jelangkung gitu. Jadi kan itu kayak mengkonfirmasi bahwa yang diceritakan Putri adalah kejadian nyata gitu. Yang memang kayaknya kita nggak kepikiran ya, mainnya kapan, SMP, ternyata berdampaknya setelah dewasa gitu. Dan ini pesannya, jangan bermain jelangkung kalau kamu tidak bisa memulangkan arwah penasaran. Aku sama Kak Dio pamit undur diri, sampai di sini dulu. Kalau kalian pengen menikmati karya Mas Dio, silahkan follow semua sosmednya dia. Bye-bye! Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.